Banyak orang merasa hidupnya naik level saat gaji naik. Rasanya seperti akhirnya usaha bertahun-tahun terbayar. Dulu gaji pas-pasan, sekarang lebih longgar. Dulu harus mikir 2 kali buat beli sesuatu, sekarang tinggal gesek kartu atau klik cicilan. Di atas kertas, hidup terlihat membaik. Tapi anehnya, makin lama justru makin banyak yang merasa tercekik. Uang cepat habis, tabungan tidak bertambah, dan utang malah ikut naik. Fenomena ini sangat umum, tapi jarang dibahas secara jujur. Gaji naik, cicilan ikut naik. Gaji naik, kartu kredit makin aktif. Gaji naik, pay later makin sering dipakai. Yang lebih berbahaya, kondisi ini sering dianggap wajar, seolah-olah begitulah cara hidup orang dewasa modern. Padahal, ini adalah jebakan keuangan yang pelan-pelan menghancurkan stabilitas hidup. Masalah utamanya bukan di kenaikan gaji. Masalahnya adalah cara kita merespons kenaikan gaji tersebut. Banyak orang tidak benar-benar naik level secara finansial. Mereka hanya naik level secara gaya hidup. Begitu penghasilan bertambah, standar hidup langsung disesuaikan. Bukan demi kebutuhan, tapi demi gengsi, kenyamanan instan, dan rasa akhirnya gue pantas. Awalnya halus. Mungkin mulai dari upgrade HP karena merasa sudah kerja keras, lalu ganti motor ke versi yang lebih mahal, bukan karena yang lama rusak, tapi karena cicilannya terasa masih aman. Setelah itu pindah kos atau rumah yang lebih bagus, makan lebih sering di luar, nongkrong di tempat yang lebih mahal, langganan streaming bertambah dan perlahan-lahan utang ikut menumpuk. Yang membuat ini berbahaya adalah ilusi kemampuan. Karena gaji naik, kita merasa mampu. Karena cicilan masih bisa dibayar, kita merasa aman. Karena tagihan belum macet, kita merasa semuanya terkendali. Padahal kenyataannya, kita sedang membangun hidup di atas komitmen keuangan yang rapuh. Banyak orang tidak sadar bahwa utang yang masih bisa dibayar bukan berarti utang yang sehat. Selama cicilan diambil tanpa perhitungan jangka panjang, tanpa dana darurat, tanpa rencana, itu tetap bom waktu. Terutama ketika utang tersebut sifatnya konsumtif, bukan produktif. Disinilah jebakan normalisasi terjadi. Lingkungan ikut membenarkan, teman-teman juga cicilan, rekan kerja juga pakai pay later. Media sosial penuh dengan narasi self-reward itu penting. Seakan-akan kalau tidak ikut, kita dianggap pelit, ketinggalan zaman, atau tidak menikmati hidup. Padahal, yang jarang ditampilkan adalah sisi gelapnya. Stres tiap akhir bulan, deg-degan tiap tanggal gajian karena langsung habis, takut sakit karena tidak punya dana darurat, takut kehilangan pekerjaan karena cicilan terlalu banyak. Semua itu disembunyikan di balik foto liburan, gadget baru, dan story ngopi cantik. Ironisnya, banyak orang yang penghasilannya naik 2 kali lipat, tapi kondisi keuangannya justru lebih buruk dari saat gajinya kecil. Dulu memang hidup sederhana, tapi tenang. Sekarang hidup terlihat mewah, tapi penuh kecemasan. Tidur tidak nyenyak karena pikiran dipenuhi tagihan. Masalah ini sering tidak disadari karena kenaikan gaji memberi rasa aman palsu. Kita lupa bahwa penghasilan bukan jaminan. Yang menentukan aman atau tidaknya hidup finansial adalah seberapa besar kontrol kita terhadap uang, bukan seberapa besar uang yang masuk. Kenaikan gaji seharusnya menjadi momentum memperbaiki fondasi, bukan memperbesar beban. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Begitu gaji naik, yang pertama dinaikkan adalah pengeluaran, bukan tabungan. Cicilan ditambah, bukan dana darurat. Gaya hidup diperluas, bukan rencana masa depan. Ada satu pola yang hampir selalu sama. Saat gaji naik, seseorang merasa akhirnya bisa hidup normal. Padahal definisi normal itu sendiri sudah bias. Normal versi media sosial, normal versi lingkungan, bukan normal versi kondisi keuangan pribadi. Di titik ini, penting untuk jujur pada diri sendiri. Apakah utang yang kita ambil benar-benar membantu hidup kita, atau hanya menunda rasa puas yang seharusnya bisa ditunda? Apakah cicilan yang kita punya membuat hidup lebih produktif, atau justru mengikat kebebasan kita? Banyak orang tidak pernah benar-benar menghitung berapa persen gajinya habis untuk cicilan. Mereka hanya fokus pada nominal bulanan, bukan dampaknya. Selama angka itu terasa masih bisa, mereka lanjut. Tanpa sadar, perlahan-lahan, ruang gerak keuangan menyempit. Ketika pengeluaran tetap meningkat mengikuti gaji, kita kehilangan kesempatan emas. Kesempatan untuk membangun tabungan, investasi, dan perlindungan finansial. Kesempatan untuk menciptakan jarak antara penghasilan dan gaya hidup. Jarak inilah yang sebenarnya menciptakan rasa aman. Tanpa jarak itu, hidup akan selalu terasa ngejar. Naik gaji tapi tetap merasa kurang. Dapat bonus tapi langsung habis. Tidak pernah merasa cukup karena standar hidup selalu naik sedikit di atas kemampuan.
Dan yang paling berbahaya, pola ini sering diwariskan secara mental. Kita mulai percaya bahwa hidup memang harus dicicil, bahwa utang adalah bagian normal dari kesuksesan, bahwa selama orang lain juga melakukannya berarti aman. Padahal normal bukan berarti benar. Banyak hal yang dianggap biasa tapi sebenarnya merusak, seperti bekerja tanpa henti sampai burnout, seperti mengorbankan kesehatan demi gaya hidup, dan termasuk membiarkan utang tumbuh seiring kenaikan gaji tanpa kendali. Jika kamu merasa topik ini relevan dengan hidupmu sekarang, coba berhenti sejenak. Dengarkan dengan pikiran terbuka. Banyak orang menyesal bukan karena gajinya kecil, tapi karena keputusan-keputusan kecil yang diambil saat gaji mulai naik. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh, pastikan kamu tidak melewatkan pembahasan ini sampai akhir. Banyak hal penting yang jarang dibahas secara jujur, padahal dampaknya besar untuk hidup jangka panjang. Kalau kamu merasa konten seperti ini penting, dukung dengan cara sederhana, subscribe, like, dan bagikan ke orang terdekatmu. Bisa jadi satu video ini menyelamatkan keputusan finansial seseorang. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering tidak disadari banyak orang. Kenapa utang justru terasa makin ringan saat gaji naik, padahal dampaknya makin berat? Jawabannya ada pada psikologi keuangan, bukan di angka. Saat gaji naik, otak kita langsung menyesuaikan persepsi kemampuan. Kita tidak lagi berpikir, apakah ini perlu? Tapi berubah menjadi, aku kan sekarang mampu. Kata mampu inilah yang berbahaya, karena sering disalahartikan sebagai aman. Padahal mampu membayar cicilan bulan ini tidak sama dengan aman secara finansial. Banyak keputusan utang diambil bukan karena kebutuhan nyata, tapi karena pembenaran emosional. Setelah lelah bekerja, kita merasa pantas. Setelah bertahun-tahun hidup sederhana, kita merasa berhak. Dan utang hadir sebagai jalan pintas untuk memenuhi rasa itu tanpa harus menunggu. Masalahnya, utang tidak peduli dengan niat baik. Utang hanya peduli pada komitmen. Begitu diambil, dia akan datang setiap bulan, tanpa peduli kondisi kita sedang capek, sakit, atau penghasilan menurun. Disinilah banyak orang mulai terjebak, karena komitmen bertambah lebih cepat daripada kesiapan mental dan finansial. Ada juga ilusi lain yang sangat umum, nanti juga gaji naik lagi. Kalimat ini terdengar optimis, tapi sangat berbahaya. Banyak orang mengambil cicilan dengan asumsi masa depan pasti lebih baik, padahal hidup tidak selalu naik lurus. Ada fase stagnan, ada fase turun, ada kejadian tak terduga. Ketika rencana masa depan dijadikan alasan untuk utang hari ini, kita sedang berjudi dengan hidup kita sendiri. Dan sayangnya, banyak yang kalah tanpa sadar sedang bermain. Lingkungan kerja sering memperparah kondisi ini. Saat rekan-rekan mulai upgrade mobil, gadget, dan gaya hidup, tekanan sosial muncul. Kita tidak ingin terlihat tertinggal, tidak ingin dianggap belum sukses. Akhirnya, keputusan finansial diambil bukan berdasarkan kebutuhan, tapi perbandingan. Media sosial memperkuat tekanan itu. Kita melihat potongan hidup orang lain yang tampak sempurna, tanpa tahu cicilan di baliknya, tanpa tahu kecemasan di balik senyumnya. Tapi otak kita tetap membandingkan, lalu merasa tertinggal, lalu mencari cara untuk menyamai. Utang menjadi alat untuk mengejar citra, bukan kesejahteraan, dan ini sangat berbahaya. Yang lebih parah, banyak orang tidak sadar bahwa utang konsumtif itu mencuri masa depan. Setiap cicilan yang diambil hari ini adalah potongan dari kebebasan kita nanti, potongan dari kesempatan untuk berhenti bekerja sejenak, untuk mengambil resiko, atau untuk menghadapi krisis dengan tenang. Saat porsi utang makin besar, pilihan hidup makin sempit. Kita tidak bisa sembarangan pindah kerja, tidak bisa ambil cuti panjang, tidak bisa menolak pekerjaan yang melelahkan, karena ada kewajiban yang harus dibayar. Inilah harga tersembunyi dari gaya hidup yang dinaikkan terlalu cepat. Banyak orang berkata, selama cicilan lancar, aman. Tapi jarang yang bertanya, bagaimana kalau tidak lancar? Bagaimana kalau sakit? Bagaimana kalau perusahaan efisiensi? Bagaimana kalau usaha sepi? Tanpa dana darurat dan tanpa ruang napas keuangan, satu kejadian saja bisa membuat segalanya runtuh. Di titik ini, kita perlu membedakan antara utang produktif dan utang konsumtif. Utang produktif adalah utang yang punya potensi menambah penghasilan atau aset dalam jangka panjang. Sedangkan utang konsumtif hanya memberi kepuasan sementara, tapi meninggalkan beban jangka panjang. Masalahnya, banyak utang konsumtif dibungkus seolah produktif. Gadget dianggap menunjang kerja, mobil mahal dianggap investasi citra, padahal secara finansial nilainya terus turun. Jika kita jujur pada diri sendiri, sebagian besar utang yang naik seiring gaji naik bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk menaikkan standar hidup.
Dan tidak ada yang salah dengan ingin hidup lebih nyaman. Yang salah adalah melakukannya tanpa perhitungan, tanpa prioritas, dan tanpa batas. Salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang terjebak dalam pola ini adalah ketika kenaikan gaji tidak pernah terasa. Gaji naik tapi hidup tetap berat. Bonus datang tapi langsung habis. Tidak ada rasa aman, hanya siklus ulang dari bulan ke bulan. Ini bukan soal kurang bersyukur, ini soal sistem yang salah. Jika seluruh kenaikan penghasilan langsung habis untuk cicilan baru, berarti tidak ada peningkatan kualitas hidup yang sesungguhnya. Yang ada hanya peningkatan tampilan luar. Dan disinilah banyak orang mulai lelah secara mental. Mereka bekerja keras tapi tidak merasa maju. Mereka merasa sudah di level atas, tapi justru lebih tertekan daripada sebelumnya. Padahal, seharusnya kenaikan gaji memberi napas, memberi ruang, memberi pilihan, bukan malah menambah beban. Jika kamu sampai di bagian ini dan mulai merasa tertampar, itu hal yang baik. Kesadaran selalu terasa tidak nyaman di awal, tapi dari sinilah perubahan bisa dimulai. Kalau kamu merasa pembahasan ini relate dengan kondisi banyak orang di sekitarmu, jangan simpan sendiri. Bantu sebarkan perspektif ini. Like, subscribe, dan bagikan ke orang yang menurutmu perlu dengar. Banyak orang terjebak bukan karena bodoh, tapi karena tidak pernah diajak berpikir dengan sudut pandang yang benar. Kita mulai bicara soal titik balik. Bukan teori rumit, tapi cara berpikir yang membedakan orang yang gajinya naik dan hidupnya benar-benar naik dengan orang yang gajinya naik tapi hidupnya tetap terjebak. Perbedaan utamanya bukan di besar kecilnya penghasilan, tapi di bagaimana kenaikan itu diperlakukan. Orang yang cerdas finansial melihat kenaikan gaji sebagai peluang membangun fondasi, sementara yang terjebak melihatnya sebagai izin untuk menambah beban. Ada satu prinsip sederhana yang sering diabaikan. Jangan naikkan gaya hidup sebelum menaikkan keamanan finansial. Kedengarannya sepele, tapi dampaknya besar. Artinya, setiap kali penghasilan bertambah, yang pertama dinaikkan seharusnya adalah tabungan, dana darurat, dan proteksi, bukan cicilan dan pengeluaran. Sayangnya, kebanyakan orang melakukan kebalikannya. Gaji naik, cicilan baru dulu. Padahal, keamanan finansial itu seperti sabuk pengaman, tidak terasa manfaatnya saat jalan mulus, tapi menyelamatkan saat terjadi benturan. Salah satu kesalahan besar adalah tidak memberi jeda antara gaji naik dan keputusan finansial baru. Banyak orang langsung menyesuaikan hidup di bulan pertama kenaikan gaji. Padahal, jeda ini sangat penting untuk menilai apakah kenaikan tersebut stabil, berkelanjutan, atau hanya sementara. Orang yang disiplin biasanya menahan diri, minimal 3-6 bulan. Mereka tetap hidup seperti sebelum gaji naik, sambil mengamati kondisi keuangan. Dari situ, mereka bisa melihat berapa ruang aman yang benar-benar ada. Jeda ini bukan menyiksa diri, tapi memberi waktu untuk berpikir jernih. Tanpa jeda, keputusan diambil dengan emosi euforia, bukan rasionalitas. Hal lain yang sering dilupakan adalah menghitung ulang rasio utang. Banyak orang hanya melihat nominal cicilan, bukan persentasenya terhadap penghasilan. Padahal, yang menentukan sehat atau tidaknya keuangan adalah rasio, bukan angka absolut. Saat gaji naik, utang sering ikut naik, tapi rasio tetap dipaksakan kelihatan aman. Padahal, rasio aman bukan hanya soal bisa bayar, tapi soal masih punya ruang hidup, ruang darurat, dan ruang masa depan. Ketika porsi cicilan terlalu besar, fleksibilitas hilang. Kita hidup untuk membayar masa lalu, bukan membangun masa depan. Pola pikir berikutnya yang perlu diubah adalah definisi reward. Banyak orang menjadikan utang sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras. Padahal, reward sejati adalah rasa aman, bukan barang baru. Reward yang sehat adalah menambah tabungan, melunasi utang lama, atau menciptakan waktu luang, bukan menambah komitmen yang akan dikejar bertahun-tahun ke depan. Ini bukan soal anti menikmati hidup, ini soal urutan. Menikmati hidup tanpa rasa aman justru membuat nikmat itu cepat berubah jadi beban. Ada juga kesalahan umum lain, merasa kecil hati saat hidup sederhana padahal gaji naik. Banyak orang takut dianggap tidak naik kelas. Padahal, hidup sederhana di tengah kenaikan penghasilan adalah strategi, bukan kegagalan. Orang yang benar-benar naik level justru sering terlihat biasa. Mereka tidak sibuk membuktikan, mereka sibuk membangun. Keputusan finansial yang sehat sering tidak terlihat keren di media sosial. Tidak ada foto cicilan lunas, tidak ada story dana darurat penuh, tapi dampaknya terasa dalam hidup nyata.
Kita juga perlu jujur membedakan antara keinginan dan kebutuhan versi baru. Saat penghasilan naik, banyak keinginan menyamar jadi kebutuhan. Semua terasa penting, semua terasa masuk akal. Disinilah disiplin diuji. Apakah kita bisa berkata belum meskipun mampu? Apakah kita bisa menunda meskipun tidak ada yang melarang? Kemampuan menunda kepuasan adalah skill finansial yang paling mahal. Dan skill ini justru paling diuji saat uang mulai ada. Jika kita gagal di fase ini, maka berapapun gaji yang kita terima, hidup akan tetap terasa kurang. Di titik ini, penting untuk mulai bertanya, jika gaji saya turun 30% besok, apa yang terjadi? Jika jawabannya panik, berarti beban sudah terlalu besar. Jika jawabannya masih bisa bernafas, berarti fondasi mulai terbentuk. Keamanan finansial bukan soal kaya, tapi tahan banting. Dan ketahanan ini dibangun bukan saat krisis datang, tapi jauh sebelumnya saat segalanya masih terlihat baik-baik saja. Jika kamu merasa bagian ini membuka sudut pandang baru, jangan berhenti di sini. Banyak orang membutuhkan perspektif seperti ini tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dengan mendukung channel ini, kamu membantu menyebarkan literasi keuangan yang jujur dan membumi. Tekan subscribe, beri like dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Satu kebiasaan baik bisa mengubah hidup banyak orang. Di bagian terakhir ini, kita bicara tentang konsekuensi jangka panjang dan pilihan yang sebenarnya ada di tangan kita. Karena pada akhirnya, masalah gaji naik tapi utang juga naik bukan soal nasib, tapi soal arah. Setiap keputusan finansial, sekecil apapun, selalu mengarah ke dua kemungkinan, memperluas hidup atau mempersempit hidup. Masalahnya, utang yang naik seiring gaji seringkali terlihat seperti perluasan, padahal sebenarnya penyempitan yang tertunda. Awalnya hidup memang terasa lebih nyaman, barang lebih bagus, pengalaman lebih banyak, lingkungan terasa naik kelas. Tapi perlahan, kenyamanan itu berubah menjadi kewajiban, bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Dan saat sesuatu berubah dari pilihan menjadi keharusan, disitulah kebebasan mulai hilang. Banyak orang baru sadar ketika sudah terlambat. Ketika usia bertambah, energi menurun, tapi beban masih sama. Ketika ingin lebih santai, tapi cicilan masih panjang. Ketika ingin berhenti sejenak, tapi tidak berani karena terlalu banyak yang harus dibayar. Di fase ini, penyesalan sering muncul, bukan karena menikmati hidup, tapi karena tidak memberi batas. Karena tidak memanfaatkan fase gaji naik untuk mengamankan masa depan. Yang jarang dibahas adalah efek mental dari hidup dengan beban utang tinggi. Pikiran selalu terikat ke tanggal. Setiap bulan diulang dengan kecemasan yang sama. Bahkan saat liburan, otak tetap menghitung. Bahkan saat senang, ada bayangan tagihan. Ini bukan hidup yang salah, tapi hidup yang berat. Dan beratnya sering tidak disadari karena dianggap normal. Padahal normal itu relatif. Jika semua orang di sekitar kita kelelahan secara finansial, maka kelelahan terasa wajar. Tapi wajar bukan berarti sehat. Hidup yang sehat secara finansial bukan hidup tanpa utang sama sekali, tapi hidup dengan kendali. Hidup di mana utang tidak menentukan pilihan, tidak mengontrol emosi, dan tidak mencuri ketenangan. Kabar baiknya, tidak ada kata terlambat untuk mengubah arah. Selama masih ada penghasilan, masih ada waktu. Yang dibutuhkan bukan keajaiban, tapi kejujuran dan disiplin. Langkah pertama selalu mental, berhenti membohongi diri sendiri. Berani mengakui bahwa selama ini gue kebablasan. Itu bukan kelemahan, itu kedewasaan. Langkah kedua adalah menghentikan penambahan beban. Bukan melunasi semua sekaligus, tapi berhenti menambah. Banyak orang gagal memperbaiki keuangan bukan karena cicilannya terlalu besar, tapi karena terus menambah cicilan baru. Langkah ketiga adalah mengembalikan fungsi kenaikan gaji ke tujuan awalnya, menciptakan ruang bernafas, ruang aman, ruang untuk masa depan. Saat gaji naik, seharusnya hidup terasa lebih ringan, bukan lebih tegang. Jika yang terjadi sebaliknya, berarti ada yang salah dalam pengelolaannya. Penting juga untuk menyadari bahwa hidup sederhana bukan berarti hidup terbatas. Justru sebaliknya, hidup sederhana memberi fleksibilitas, memberi pilihan, memberi ketenangan. Banyak orang dengan penghasilan biasa-biasa saja bisa tidur nyenyak karena beban kecil, sementara orang dengan gaji besar justru gelisah karena komitmen terlalu banyak. Disinilah paradoksnya, bukan besar kecilnya gaji yang menentukan kualitas hidup, tapi jarak antara penghasilan dan gaya hidup. Semakin besar jarak itu, semakin besar rasa aman. Jika kamu ingin hidup benar-benar naik level, ukurannya bukan barang yang kamu punya, tapi opsi yang kamu miliki.
bisa berhenti sejenak, bisa menolak, bisa memilih. Utang yang terkendali memberi opsi, utang yang berlebihan menghilangkannya. Dan satu hal penting yang sering diabaikan, keputusan finansial hari ini adalah hadiah atau hukuman untuk diri kita di masa depan. Kita sedang menentukan apakah versi diri kita 5 atau 10 tahun ke depan akan berterima kasih atau justru menyalahkan. Tidak ada yang salah dengan menikmati hasil kerja keras. Yang salah adalah menikmati tanpa rencana, tanpa sadar bahwa hidup tidak selalu naik dan ketenangan tidak bisa dicicil. Jika kamu sedang berada di fase gaji naik, ini adalah momen krusial. Momen yang menentukan apakah hidupmu akan benar-benar membaik atau hanya terlihat membaik dari luar. Dan jika kamu sudah terlanjur di fase utang naik, ini bukan akhir cerita. Ini bisa jadi titik balik. Banyak orang berhasil keluar bukan karena penghasilannya melonjak drastis, tapi karena berhenti berlari ke arah yang salah. Pelan-pelan, sadar, dan konsisten jauh lebih kuat daripada keputusan impulsif. Kalau kamu merasa pembahasan ini membuka mata, jadikan ini pengingat, bukan hanya tontonan. Terapkan sedikit demi sedikit. Dan kalau kamu kenal orang yang sedang berada di fase gaji naik tapi hidup makin sempit, bagikan video ini ke mereka. Bisa jadi ini adalah percakapan yang tidak pernah mereka dapatkan. Dukung channel ini dengan subscribe dan like, supaya semakin banyak orang belajar bahwa naik level finansial bukan soal pamer, tapi soal tenang. Bukan soal terlihat sukses, tapi benar-benar aman.